warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zain Podcast. Oke, aku udah kedatangan bintang tamu nih. Ada Halo, aku Nindi. Aku Zahwa. Dan aku Dia. Oke, aku bakal nanya-nanya nih ke kalian seputar ibadah Ma'liyah. Pertanyaan aku nih, yang pertama, pandangan kalian tuh ibadah Ma'liyah tuh kayak apa? Oke, jadi menurut aku ibadah Ma'liyah itu suatu ibadah yang cara melakukannya dengan cara mengeluarkan harta benda yang kita miliki gitu. Iya, contohnya tuh kayak zakat, infak, sama sedekah gitu. Bentar-bentar, cara membedakan zakat, infak, dan sedekah itu gimana sih? Oke, jadi menurut aku zakat itu sesuatu yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki dan itu diwajibkan dalam syariat. Terus itu juga harus memenuhi haul dan nisabnya. Itu pengertian zakat. Sedangkan infak itu sama, cuman kalau infak itu nggak ada haul dan nisabnya. Terus kalau misalkan sedekah itu sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah dalam bentuk apapun. Contohnya kayak uang, mukena, ataupun sajadah. Dan yang sering terjadi di bulan ini itu kayak berbagi takjil gratis kayak gitu. Terus aku mau nanya ini lagi. Menurut kalian ya, media sosial itu tuh membantu nggak sih para muzaki atau orang-orang yang ingin sedekah? Karena kan banyak tuh pendapat-pendapat bahwa media sosial itu merusak otak anak-anak milenial sekarang. Menurut aku ya, itu tuh sangat membantu dan sangat efektif untuk kita menyalurkan rezeki di media sosial itu. Soalnya tuh kayak banyak kita mendapatkan informasi dan juga itu tergantung diri kita masing-masing bermedia sosialnya dengan baik atau tidak. Iya, benar sekali. Media sosial sekarang itu sangat penting untuk zaman milenial sekarang ya, untuk kayak menaikkan berita gitu loh. Oh ya, viral-viral gitu nggak sih? Iya, kayak kemarin itu kan ada berita nenek-nenek sama kakek-kakek yang ditelantarkan sama anaknya. Oh iya, aku pernah TikTok sih itu. Iya. Dan beritanya itu kan cepet naik kan, dan otomatis banyak orang yang tergerak hatinya untuk berdonasi gitu loh. Benar banget, anak milenial sekarang itu tuh bener-bener tingkat sosialnya tuh tinggi banget. Iya. Sedikit-sedikit yang viral banget di TikTok atau di sosial media, mereka tuh kayak hatinya tuh kayak pokoknya tuh open donasi mulu. Ya benar. Emang sangat membantu gitu ya? Iya. Terus selain meskipun nggak di bulan Ramadan, itu banyak banget orang-orang yang udah bikin kayak konten Jumat Berkah yang dimana itu dibagi-bagiin kan ke orang yang kurang mampu gitu-gitu kan. Dan secara nggak langsung kita tuh tahu kalau misalkan di luar sana itu masih banyak banget orang-orang yang kurang mampu gitu sih. Nah, aku mau nanya nih, Zawa tadi kan bilang banyak tuh konten kreator yang membagikan di sosial media. Contohnya tuh di TikTok, mereka tuh membagikan sembako, takjil ataupun. Nah, bagaimana tanggapan kalian jika kalian tuh dibilangin di kolom komentar tuh dihujat kayak ala ria lah, gimana kalian menanggapi seperti komentar seperti itu? Kalau menurut aku sih itu tergantung niat kita ya. Kalau niat kita emang buat misalkan nih, kalau buat konten ini buat hati orang tuh kayak tergerak gitu. Oh iya, ini nih baik kayak gini-gini, jadi orang tuh ngikutin kita gitu. Berarti bodo amat ya sama komen netizennya. Berarti kita niat kita tuh baik untuk mereka contoh kayak gitu. Yang penting niat kita aja sih. Kalau aku sih nggak peduli gimana ya, kayak udahlah biarin aja orang mau ngomong apa, mau ngomong A, B, yang penting kalau misalkan emang niat kita mau ngebantu buat kebaikan, terus kita juga tulus mau ngebantunya, ya udah gitu, kerjain aja yang bagus lah. Berarti cuma urusan kita sama Allah aja yang tahu dia aja. Selain itu kan juga bisa buat inspirasi orang-orang di luar sana kan ya, buat nanti siapa tahu kan dia ingin ikut membantu yang di sekitarnya gitu. Oke. Kita kembali lagi nih ke pembahasan pertama, yaitu ibadah Ma'liyah. Aku mau nanya nih tentang contoh ibadah Ma'liyah, salah satu contohnya yaitu zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa aja? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Ada orang yang terlilit hutang gitu, ada mu'alaf, terus pengelola zakat ya, iya, atau amil termasuk. gitu. Terus kayak Ibnu Sabil. Iya, itu juga termasuk.
Oh, terus itu kayak rikop dan sabilillah. Ya itu juga dalam 8 golongan itu. Nah itu kan Nindi udah jelasin 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Terus misalnya kita tuh mau ngasih zakat kita ke umat-umat Palestina yang benar-benar sekarang tuh lagi darurat banget, itu boleh nggak sih? Harusnya sih boleh ya, karena kalau kita lihat ya, kalau saya lihat nih dari kondisi saat ini tuh Palestina tuh kayak mengalami krisis dan kekurangan. Itu tuh kan termasuk dalam kategori fakir miskin, dan kita tuh harus wajib sesama muslim tuh membantu. Jadi kayak kita tuh biar dilihat muslim di dunia ini tuh kayak Solid iya, bersatu solid gitu ya. bersatu gitu. Oh, karena mereka tuh lagi mendesak banget jadi dibolehkan. Oh, iya. Desak banget kan ya itu tuh. Tapi lagi tahu nggak sih ini yang lagi viral banget. Jadi ada nih istri dari satu keluarga nih. Dia kan punya suami tuh ya. Dia tuh kayak di kaos gitu nggak sih, di depan keluarganya gitu ya. Di depan suaminya, kalau suaminya sampai memalingkan atau memejamkan mata tuh langsung dimatiin gitu. Jadi anak-anaknya seluruh keluarganya tuh ngeliat. Itu di Palestina? Iya, sumpah sih. Kurang ajar banget. Oke, dari seputar zakat, apa yang kita lihat kalau zakat ini tuh wajib selain zakat fitrah, kan zakat fitrah tuh wajib ya setiap bulan Ramadan. Selain zakat itu apa yang diharuskan untuk kayak apa ya, kayak misalnya usaha kita nih tuh udah melebihi batas, itu zakat apa selain zakat fitrah gitu? Jadi menurut aku ada yang wajib selain zakat fitrah, yaitu zakat mal. Zakat mal itu wajib untuk umat muslim kayak kita yang memiliki harta yang lebih, itu melebihi batas minimal, namanya nisab. Oh gitu. iya. Itu tuh batasnya 85 gram emas. Iya betul. Terus itu juga ada batas Haul, mencapai haulnya. Iya, ada batas haulnya itu selama 1 tahun hijriah gitu. Kayak untuk menyucikan harta gitu nggak sih? Iya benar. Iya, Jadi benar. harta kita tuh kita sumbangkan ke yang membutuhkan gitu, biar lebih bermanfaat aja. Oke, gak terasa ya udah menit-menit terakhir kita. Pertanyaan terakhir buat kalian bertiga, apa sih yang membuat kalian tuh masih menggebu-gebu untuk melakukan hal kebaikan, yaitu kayak infak, sedekah, zakat? Kan banyak tuh orang-orang bilang kalian nggak takut harta kalian habis. Tuh gimana? Kalau aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya kita berbagi harta kita, sebagian harta kita ataupun seikhlasnya, yang penting kita tulus, itu sama aja kita melipat gandakan rezeki yang kita punya. Karena kayak kata dia yang tadi, sebagian harta kita itu juga sebagiannya milik orang lain, milik yang membutuhkan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya, dan menurut aku nggak rugi ya, karena dari manapun itu pasti rezeki bakal datang dan kita harus percaya itu gitu sih Ya. Karena sebagian harta kita itu milik mereka kan. Nggak seutuhnya punya kita. Iya. Ada yang lebih berhak. Sebagian harta yang kita kasihkan ke mereka itu pasti Allah bakal ganti yang akan yang lebih banyak gitu, Benar. lebih berkah. Ya. Terus kalau dia sendiri gimana? Kalau menurut aku ya kurang lebihnya sama kita ya. Kan harta ini emang bukan murni punya kita, emang semua harta ini punya Allah. Jadi itu kita tuh harus bagi-bagi gitu. Semua harta kita tuh titipan kan ya. Iya, nggak boleh sombong juga dengan apa yang kita miliki. Kita jangan melihat ke atas terus, kita Melihat ke lihat bawah. juga. Kasian banget ya. Jadi kita tuh harus mengingat gitu saudara kita yang punya Ya, kelebihan yang kekurangan. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami, dan terima kasih juga untuk para bintang-bintang banyak, tamu kami. Bintang-bintang tamu aku, terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup sekian dari podcast kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye guys, see you.